Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa qamaril jin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridha rahmatu bi ahdihi Muhammadan wa Muhammadan. Hadapan guru-guru kita di Suratul Pokok di Jenderal Nusaraya, berkhusus kepada Syekhina Muslimah Murabi Ar-Rahina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Al-Fatihah. Dengan para wakil tamu Syekh Muslim yang hadir pada hari ini di JSD Pajakotan, Bapak JSD Triwahyu SAG Sarjana Agama, Bapak JSD Arindo, Bapak JSD Faruk Engrofi. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan selalu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru-guru kita warta. Keluarga besar Abuya Haji Muhammad Saleh, Umi Haji Munah dan seluruh putra putri menantu dan keluarga besar Pondok Pesantren Siratul Rahman semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru kita di semua sahabat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i dalam kitab menulis bahwa mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari 313. Di antaranya yang paling besar yang tidak dimiliki, mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain adalah peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Di umum pakainya Isra Mi'raj, tapi Abah pakainya Isra Mi'raj, biar nyetel masdar, pakainya masdar lagi. Isra, Asra, Yusri, Isra, A'raja, Yufridu, I'raja, biar nyetel. Kalau pengen nyetel lagi, kalau pakai Mi'raj, pakainya Misra, Mi'raj, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman ganti Isra Mi'rajnya nggak mau, karena Misra gandengannya pakainya combro oncom, Misra amis, minumnya es doger. Doger itu dorong berobat, es doger itu dorong berobat. Ada bakso cuanki, cari uang jalan kaki cuanki. Ada ketoprak itu ketupat, toge, ketupat, jadi ketok. Jadi makanan itu ada singkatannya semua. Pokoknya kalau dalam hal makanan, kalau pengen tahu telepon aja. Isra Mi'raj itu terjadi dalam kalangan sejarah 12 tahun setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Secara syariat, terjadinya Isra Mi'raj itu sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena pada saat itu, di tahun itu dikatakan ya amul hazan, tahun duka kita. Apa duka cita Rasul pada saat itu, pada tahun itu? Ada dua orang yang sangat dicintai oleh Rasul, diambil oleh Allah. Satu paman beliau Abu
Abu Thalib berduka. Berdukanya bukan karena meninggalnya, tapi karena enggak sempat iman kepada Allah. Ketika Abu Thalib ini menjelang wafat, Nabi datang mau nalkin Abu Thalib. Kata Rasulullah, "Qul ya ami la ilaha illallah ahadu yaumal qiyamah." Katakan pamanku, katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela paman di hari kiamat, paman pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ ada Abu Jahal dipelototin gitu, Abu Thalib, Abu Jahal cicuk. Tahu cicuk? Dipelototin. Kayak suami pulang nggak bawa duit, dipelotot. Enggak tahu. Akhirnya sampai terlepasnya nyawa dari badan ini, Abu Thalib tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang bikin Rasulullah nangis. Nah, makanya kalau pengen selamat, ngajarin la ilaha illallah jangan ketika mau mati. Susah. Nah, udah sekarat gitu. Wah, la ilaha illallah. Susah, udah budek. Sebab orang mau mati itu adalah yang ada dalam pikirannya kebiasaan. Kalau kebiasaannya main bola, wah, la ilaha illallah, gol. Tapi itu nggak akan terjadi. Gol, plak modal. Akhir hayatnya yang diucapkan bukan la ilaha tapi karena dia bola mania. Semua akan begitu. Maka sampai turun ayat Al-Qasas ayat 55 kalau nggak salah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Betapapun kamu cinta kepada Abu Thalib, kamu benar-benar ingin dia iman Islam, tapi kalau Allah nggak menghendaki, nggak bisa. La tahdi man walakinallaha yahdi may yasha. Allah hanya beri hidayah kepada orang yang dicinta, yang dikehendaki oleh Allah. Ini orangnya nih. Ini orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau nggak dikehendaki Allah, nyampe nggak ke sini? Nyampe nggak? Hari gini Minggu enaknya olahraga apa nganakin? Apa mancing? Mancing mania. Ini kalau nggak ada cintai oleh Allah, kan dicintai Allah padahal ngantuk, malah mau gadang nggak malam? Nggak, malah mau gadang jam 12 baru nyampe, habis subuh berangkat lagi, ya. Karena dicintai oleh Allah. Nah, maka seringkali Allah mengatakan ngutip ujungnya aja, why iya. Kenapa dia begitu bisa main terjerat oleh main ayat? Wafat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, yang membuat Amul Hajar itu karena wafatnya istri beliau, istri tercinta yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah yang selama ini mendampingi membela, wafat juga dipanggil oleh Allah. Siti Khadijah itu jadi rebutan. Ketika janda umur 40 tahun, duitnya banyak, cakep, terus bangsawan, dermawan, hartawan, apa lagi? Darmawan.
Jadi rebutan. Di antara yang memperebutkan Siti Khadijah adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau melihat Khadijah, maka gemeter kayaknya. Akhirnya Abu Jahal ini ngelamar ceritanya, ngelamar Siti Khadijah. Dilamar, ternyata ditolak mentah-mentah. Abu Jahal ngelamar Khadijah, ditolak mentah-mentah. Cinta ditolak, sakit hati. Abu Jahal sakit hati. Tuh pernah sakit hati? Tuh pernah sakit hati enggak? Sakitnya di mana, Bu? Di mana sakitnya? Abu Jahal sakit hati karena ditolak. Padahal Abu Jahal orang berpengaruh. Belakangan yang diterima cintanya oleh Khadijah adalah keponakannya sendiri, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Yang tadinya sakitnya cuma di sini, begitu dengar itu mau nikah sama Muhammad, bukan hanya di sini, tapi di sini, sakit semuanya. Itulah yang membuat Abu Jahal nggak mau sama sekali kepada baginda Rasulullah. Padahal Abu Jahal ngakuin Muhammad itu pintar, Muhammad itu benar, jujur ngakuin. Tapi karena sakit hatinya ini loh, yang nggak bisa hilang. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak percaya, karena ada sakit hati. Susah kalau orang sakit hati. Ya, mendingan sakit hati, mendingan sakit gigi. Jangan berganya. Khadijah wafat. Ini membuat Rasulullah juga jiwanya terguncang. Istri satu-satunya meninggal. Maka saking cintanya kepada Khadijah, ya, ditinggal mati oleh Siti Khadijah, oleh istri yang tercinta, Rasulullah berjanji dalam hati, kalau udah tahu sakitnya begini ditinggal, saya nggak akan nikah lagi, kata Rasulullah. Ya, daripada cintanya sehidup semati, yang satu hidup, yang satu saya janji nggak akan nikah lagi. Itu Rasulullah. Kira-kira bapak yang di sini nih, jujur aja Pak. Kalau istrinya meninggal, ini ada rencana nikah lagi nggak? Ada rencana nikah lagi nggak? Nggak ada ya? Sama kayak saya. Ya, istri saya ada di belakang. Jadi udah ada rencana nikah lagi. Kenapa akhirnya mau nikah dengan ini, dengan ini? Itu perintah Allah. Sama kayak guru kita. Guru kita juga nggak ada rencana nikah lagi setelah Umi Roswal. Nggak ada rencana. Disuruh Abah Anom, disuruh Abah Sepuh, disuruh Tuan Syekh Abdul Qadir. Ya. Sama kayak Tuan Syekh Abdul Qadir itu udah di atas 40, udah nggak mau nikah tadinya, udah nggak mau nikah. Syekh Abdul Qadir juga bujangan itu. Kalau istilah jeleknya di sini nggak bujang lapuk. Ya. Udah nggak ada rencana nikah lagi Syekh Abdul Qadir. Rasulullah datang, jomblo mulu kalau gitu. Udah nikah. Yang datang, yang nyuruh Rasul. Guru kita awal. Nah, guru kita awal juga disuruh oleh awal. Lah kira-kira kalau Abah mau datang ke Yai Ridho atau ke Tri Wahyu, nyuruh Yai Tri Wahyu kamu nikah lagi, kira-kira nurut nggak ya beliau?
Ya, tapi ya nggak akan begitu. Ya. Jadi disuruh awal-awal juga disuruh yang dulu awal. Akhirnya dikasihlah Umi ya itu yang dipilih, itu yang dikirim oleh Allah melalui Abah udah di backing dari backing ya. Umi itu udah di backing dari masih korok, dari kecil juga udah umur 4 tahun. Umi itu udah biasa ketemu Syekh Abdul Qadir, itu udah biasa, udah ketemu ini udah biasa. Nah, jadi udah ada rencana. Nah, sebagai hiburan, karena lagi banyak masalah, udah ditinggal Abu Thalib, ditinggal ibu, lagi banyak masalah. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke bumi, bawa itu buruk, suruh Rasulullah Muhammad menghadap kepadaku. Maka terjadilah Isra. Ini kesimpulannya apa? Pelajarannya apa? Kita ini kalau lagi banyak masalah, jangan lari kemana-mana kecuali kepada Allah. Banyak zikir kan. Dari zaman dulu juga torekonya datang bapak-bapak, usaha saya bangkrut, lagi susah banget, Pak. Apa solusinya? Zikir yang ada bapak-bapak lagi, anak saya nakal, ini zikir yang banyak. Ada ibu-ibu datang, kenapa Bu? Suami saya hilang, nggak pulang-pulang. Udah berapa kali lama nih? Udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, Namanya siapa? Zikir yang banyak. Selalu itu menjadi solusi. Artinya bahwa setiap kita ini masalah apapun, harus yakin semua masalah dari Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah. Tugas kita berpikir kepada Allah, la ilaha illallah. Udah selesai. Kalau Allah yang ngasih jalan keluar, pasti selesai semua. Nah, kita ini orang hidup gak terlepas dari masalah. Coba yang orang sebanyak ini, yang tidak punya masalah. Coba pengen tahu saya. Ada nggak? Yang nggak punya masalah ada nggak? Kelihatan wajahnya penuh masalah. Nggak ada satupun di dunia ini yang nggak punya masalah. Badannya sehat, duit kagak gak. Ya. Duit banyak, ya dikit-dikit gak? Kelihatannya kokoh, kuat, gak punya bini. Anak maninggal. Semua punya masalah. Silakan cari teman keluarga yang gak punya masalah. Ada nggak? Ayo coba cari keluarga teman yang gak punya masalah. Ada nggak kira-kira? Wah itu barangkali orang gila kan tenang-tenang aja itu, tengah tenyir ya, mau ke hujan tengah-tenyir, dia nggak punya masalah. Siapa bilang orang gila nggak punya masalah? Justru dia jadi gila itu karena memang mungkin orang-orang tiba-tiba gila, mikirin nggak banyak masalah, konslet akhirnya begini. Nggak punya masalah, pasti semuanya ini punya masalah. Ya, badan sehat, anak banyak. Badan sehat, anak banyak. Rumah nggak punya. Kadang-kadang duit banyak, rumahnya di mana-mana, anak nggak punya. Enakan mana itu? Enak mana? Harta banyak, rumah di mana-mana. Anak nggak punya.
Ya kadang-kadang kebalikannya. Ya. Rumah nggak punya, anak di mana-mana. Kampung kono ada anak muda. Ini. Jadi nggak ada punya masalah. Artinya apa? Segudang masalah, jangan lari kemana-mana. Kita lari kepada Allah. Zikir la ilaha illallah. Makanya perlu kita cari kasih solusi. Zikir 165 yang duitnya udah banyak. Kayak Bajaga, duitnya udah banyak. 165 juga nggak apa-apa. Lah bagi kita, dompet punya nggak dompet? Dompet ada, ATM, lengkap, ada ATM ini, cuman begitu, maaf, saldo ada. ATM banyak, tapi saldonya nggak. Bagi yang dompetnya yang model kayak gitu, ada kebolok tapi isinya bukan duit, hasbon, KTP. Dikirnya 5, 6. Lebih banyak lagi kebutuhannya, naik lagi 1.111. Tasbihnya apa? Afwa itu konon tasbihnya 1.100. Ya lumayan, 4 putaran juga ada banyak. 4.440. Lah kita tasbihnya berapa? Ya kadang-kadang tasbihnya 33 ya. Tasbih 33 ini produk mana? Ini tasbih lama itu yang kalian subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Lu jangan 33 sekarang enggak pakai, paling enggak 160. Ini artinya kembali. Jangan kalah sama sebelah. Apa kan artinya gitu? Jangan kalah sama orang non muslim. Lihat kalau film India, pernah nonton film India nggak? Pokoknya kalau India itu identik dengan nyanyi. Udah falsafah hidupnya orang India, dia ada hidup tanpa nyanyi. Lagi hujan, panas, nyanyi. Ada pohon gede, ya. Orang ini, kalau orang kita lihat pohon gede, kencing nih. Kencing. Makanya pohon gede itu ada depan, ada belakang. Jadi pohon itu ternyata ada depan, ada belakang. Nah, ada bagian belakang mana? Lihat yang baunya paling bersih ya tuh belakang pohon. Karena istiqomahnya di situ. Hebatnya kita ambil pelajaran. Orang Hindu, orang Buddha, ketika dapat masalah, larinya kemana? Langsung ke kuil. Lagi masih berdarah-darah, langsung datang ke kuil. Ya. Langsung sebelum masuk ke kuil, loncengnya dibunyi dulu. Barangkali Tuhannya masih di. Gua mau. Akhirnya datang ke situ, masuk kuil. Apa salah saya Tuhan? Saya menjalankan perintahmu. Kenapa saya dapat musibah begini? Dituduh Tuhan. Gak enak banget jadi Tuhannya orang. Orang Buddha ini istilahnya Pak, dia lari ke Tuhannya meskipun ngomel-ngomel. Orang Kristen juga sama, dia punya masalah datang ke gereja. Giliran orang Islam punya masalah datangnya ke dukun. Ya kalau dukun yang ini enggak bagus, ini dukun semua nih, dukun duduk tekun. Nah kalau duduknya ya buduk ya pikun, ya buduk ya pikun. Datang ke sono, wah ini harus dimandiin sama ini, jam ini harus pakai ini. Nah, kembali kepada ini. Makanya Rasulullah ketika banyak masalah langsung suruh menghaji. Kenapa? Memberikan pelajaran kepada kita umatnya, kalau ada banyak masalah jangan lari ke siapa yang kepada Allah, curhatnya hanya kepada Allah.
seorang suami yang istrinya rewel, ada nggak? Yang istrinya masih cerewet, ada nggak? Jangan curhat ke temennya, wah ini gua rewel banget, mau gua tukar tawa aja kan. Jangan begitu bang. Curhat sama Allah, ya Allah, terserah engkau ya Allah. Ya, saya nggak sanggup, tak sanggup lagi. Terserah engkau. Tapi yang kira-kira istri juga benar itu doanya. Jadi curhatnya hanya kepada Allah. Nah, ataupun sebaliknya, istri juga curhatnya nggak ke suami, curhatnya kepada Allah. Kurang belanja, curhatnya kepada Allah. Tapi yang kencang suaranya kira-kira suami dah. Ya Allah, payah banget di gua hidup. Bagaimana mau cukup 500.000 buat sebulan? Ya Allah. Ini jajan apa naik semua ini naik. Terserah engkau ya Allah, diapain suami saya. Kira-kira suaminya dan biar semangat kerjanya kayak tadi, kayak Abu ya. Alman, ayo. Jakarta. Ini kan bahasa apa juga. Udah kalian gak usah mikir, cari duit aja yang banyak biar bisa. Itu kan perintah guru kita. Akhirnya jangan malas, udah berangkat sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang ke sawah, pokoknya berangkat pagi pulang sore. Itu petani itu begitu, berangkat pagi pulang, mau lagi panen kayak lagu nggak panen, pokoknya berangkat pagi pulang. Ya, meskipun di sawahnya ada gubuknya terus tidur. Ya daripada di rumah juga kan ada kerjaan juga, daripada kan di rumah dikerjain. Mendingan di sawah kan. Tuh, rahasianya di situ. Yang ngojek berangkat sesuai dengan ini, berangkat pulang. Yang ngajar. Itu artinya kemana? Ngajarin. Tuh, yang pertama. Nih. Satu lagi. Jadi secara syariat ini latar belakang Isra Mi'raj itu karena Rasulullah sedang sedih. Akhirnya diangkat suruh menghadap Allah biar kuat, biar tegar. Ya, kalau sudah bersama Innallaha ma'ana, udah yang lain beres semua. Ini ada kisah terbaru di grup Wakil Talqin. Wakil Talqin Indramayu. Anak orang Indramayu kan? Kiai Haji Ambari Aziz. Oh, Ambari. Itu latar belakang beliau itu jadi ketua DKM juga emang dari SAG sarjana alam gaib. Dia dunianya beliau sebelum jadi gimana itu dunia persukan. Ngerti dunia persukan bagian minum nih buat mandi nih buat cowok pokoknya yang gitu. Beliau itu punya travel. Ini sekarang beliau masih di Arab kan. Nah. Umroh plus Turki. Perjalanan dari Turki menuju Jeddah ternyata ada jamaahnya yang disusupi khamr. Bir. Kalau jadi yang khamr minuman keras. Nah. Dari Turki ada yang nyusupin, nggak tahu siapa. Yang disupin ibu-ibu lagi disusupin. Ya. Ditaruhin barang. Tahu-tahu di Jeddah di periksaan ternyata ada kok. Ya otomatis ditahan. Ya. Karena itu sama dengan narkoba. Itu berat loh. Itu berat di negeri orang. Ternyata ketahuan bahwa disidang oleh polisi 8 orang askar. 8 orang. Ini maunya harus denda. Dendanya katanya berapa? 700 real, 7 juta lah. 700 juta ditawar ternyata nggak jadi. Udah, kalau nggak ada yang jadi harus ada jaminan. Maka Ki Ambari aja juga yang jadi, udah biar saya yang jadi jaminan. Jangan sekali yang lain silakan umroh aja, saya yang jadi jaminan. Nah, dalam kondisi kepepet seperti itu, tawasul.
Rabita istighosa kepada guru Yaman. Ya belughu li muridi indal istighosa walau kana fil masyriq. Wahai orang yang sampai kepada muridnya, ketika muridnya istighosa, dimanapun kita berada, kita istighosa kepada Abah pasti nolong. Setelah istighosa minta tolong kepada guru, Abah tolong saya Pak. Dia melihat sosok Abah. Melihat sosok Abah, kata Abah, Kiai tenang aja, biar diurus sama Abah. Akhirnya Abah itu masuk ke komandan. Kejasaannya komandan masuk. Ya, nggak tahu ngalor ngidul, nggak tahu ini. Akhirnya komandannya bikin surat pembebasan. Surat pembebasan itu. Kalau orang ini bebas ini, ya jangan diulangi lagi gini. Bebas, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, itu luar biasanya guru kita. Padahal Anda tahu dari mana itu? Abah tahu dari mana itu muridnya bermasalah di Jeddah. Yang ngasih tahu siapa? Yang lain nggak ada yang tahu. Gak juga telepon juga kayak teleponnya ya lewat tawasul itu, lewat Rabita, lewat istighosa itu telepon kita dengan guru, nggak pakai guru. Pak Awan, terus ngomong namanya itu mah kita dengan kita, kalau kita dengan guru makanya apa itu nggak megang HP. Karena biar apa? Biar ngerti muridnya kalau butuh apa, bukan pakai ini tapi pakai tawajuh. Cuma tawajuhnya yang lama, paling nggak sejam untuk tawajuh. Itu baru ada hasilnya. Ya kita ini yang serba salah. Yang namanya orang masih belajar, tawajuh kalau sebentar nggak dapat apa-apa. Sayyiduna, ya nggak dapat apa-apa. Kayak istilahnya nyemplung ke air, nyemplung ke laut, cuma cemplung keluar lagi, dapat apa? Boro-boro mutiara, ikan kecil juga nggak ada. Kalau nggak ada ikan mati. Kita ini dikir sebentar, tawajuh sebentar, nggak dapat apa-apa. Tawajuh lama, dikira lama beneran, nggak tahu ada suaranya airnya mah tengger. Itu luar biasa. Nah, secara toriko, secara versi dalam Rasulullah Isra Mi'raj itu karena ketawaduan beliau, karena akhlaknya Rasulullah SAW memang yang paling mulia di seluruh jagat raya ini. Ini diakui oleh Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin. Akhlakmu Rasulullah luar biasa. Ya. Maka dalam riwayat Allah pernah itu panggil malaikat, panggil Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu ini siapa, aku siapa? Kata Nabi Ibrahim, engkau adalah Allah, wa ana khaliluka. Aku adalah kekasihmu ya Allah. Masa Nabi Musa ditanya, kamu siapa, aku siapa? Engkau adalah Allah, wa ana kalimuka. Julukannya kalimuka. Nabi Isa dipanggil, kamu siapa, aku siapa? Engkau adalah Allah, wa ana ruhuka. Aku adalah ruh. Karena gelarnya Nabi Isa adalah ruhullah. Tapi ketika Rasulullah dipanggil, Muhammad anta siapa engkau, siapa? Kata Rasulullah, engkau adalah Allah, wa ana abduka. Aku adalah hamba-Mu ya. Ya. Padahal kalau Rasulullah mengatakan wa ana rasuluka, engkau adalah utusanmu, boleh enggak? Tapi merendahnya Rasul, ana abduka, anakku adalah hamba-Mu ya. Ini merendah. Bukan nabi lain yang lain nggak ada akhlak, bukan. Tapi ini adalah merendah. Ya. Merendah-rendahnya di hadapan Allah, derajatnya ditinggikan setinggi-tingginya melebihi nabi-nabi yang lain. Diangkat melalui Isra wa ilal muntaha rufi'ta kariman
wa sami'tan nida 'alaikas salam. Apa itu? Wa ilal muntaha, dan ke Sidratul Muntaha rufi engkau diangkat wahai Muhammad. Ini adalah buah dari ketawaduanmu. Engkau beribadah tanpa pamrih. Ibadahnya getol, nggak pernah minta. Itu Rasulullah. Ya. Ibadah ini nggak pernah ada terus. Ya Allah, saya minta ini, dan nggak ada. Karena saking ibadahnya yang begitu getol, kami nggak pernah minta. Akhirnya ditawarin sama Allah, "Ikhtar ya Muhammad, baina antakuna nabiyan aw malikan." Pilih Muhammad, kamu ini mau pengen jadi nabi apa pengen jadi raja? Itu sebelum diangkat jadi roh. Ditawarin sama kamu begitu khidmat. Mau jadi nabi, mau jadi raja sih? Apa jawaban Rasulullah? Faktaro ubudiyatan. Enggak ya Allah, saya nggak pengen jadi nabi, saya nggak pengen jadi raja, saya hanya pengen jadi hamba. Makanya murid-murid Abah yang tidak banyak yang khidmat tapi nggak banyak, nggak pernah minta-minta, itu pasti ditawarin. Di antaranya adalah Kiai Hasan yang saya tahu. Kiai Hasan itu khidmatnya luar biasa kepada Allah. Ya. Suatu saat ditawari sama Abah, langsung. Kiai begitu khidmat sama Abah, sok ngomong, Kiai minta apa? Ditawarin sama Abah, ini bukan main-main. Ditawarin. Apa jawaban Kiai Hasan? Enggak, Pak. Saya enggak minta apa-apa. Saya melihat anak-anak mati hidup senang, berkecukupan, saya sudah senang, Pak. Kalau ada yang harus kekurangan, biar saya aja yang kekurangan. Ini jawaban dia ya. Inilah sosok pemimpin yang luar biasa. Ya. Makanya di Pati Miftahul Sudur itu, Miftahul Sudur Pati itu di atas 1000. Ikhwannya itu di atas 1000. Karena kihasannya luar biasa. Saya kaget di Hasan cerita di Sirna Rasa kan itu suka ada tamu banyak, ada wakil takin dipanggil Surunalkin kan? Surunalkin. Wakil takin pada saat itu yang disuruh ke Hasan, jamaah banyak. Begitu selesai nalkin, ini banyak jamaah yang ngasih amplop. Ternyata dikumpulin sama Kiai, diserahkan ke Abah. Ini bukan hak saya, ini milik Abah, ini hak Abah. Gak usah dijawab. Kalau kita-kitaan nalkin di Sinarasa atau dimanapun, kalau ada yang ngasih, kantongin apa story. Gak usah dijawab, jawab direct. Sampai di situ khidmatnya. Kayak kan cuma wakil. Ini mereka bukan ngasih saya, ngasih ke serahkan ke ada. Saya kaget. Soalnya saya pernah nggak setor. Wah, sambil ada itu bedanya tuh yayasan. Nah, sampai ditawarin. Karena orang nggak banyak. Nggak pernah ada mau, udah khidmat aja, dikir aja, nggak pernah minta-minta, maka ditawarin. Kalau banyak mau, banyak minta, jangan harap ditawarin. Makanya Kiai Wahyu sayang, bolak-balik ke anak Abah itu nggak pernah ada tawaran begitu kan? Munawir nggak minta apa? Ya Abah, nanti di WA aja kan? Nggak ya ngomongnya. Nanti bisa lupa, nanti ada rinciannya. Nggak ada. Rasulullah itu nggak pernah minta apa-apa, ibadah terus kepada Allah sampai ditawarin. Milih kamu Muhammad, mau jadi nabi apa mau jadi raja? Yang nawarin bukan Pak RT, langsung fakta rofuhu dianya. Enggak ya Allah, saya minta hanya jadi hamba.
dari sinilah diangkat. Merendah-rendah saya di hadapan Allah, diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu. Seperti Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika Rasulullah ini mau naik buruk, Rasulullah gak nyam, datang ruh Syekh Abdul Qadir, nyodorin pundaknya, ingin diinjak. Ya. Kira-kira kalau Syekh Abdul Qadir nyari tangga bisa nggak itu? Bisa ya Allah, saya cari tangga dulu, atau nyari tiger dulu, bisa nggak kira-kira? Bisa aja, tapi rendah-rendahnya silakan. Pundak Tuhan injak pun jadikan tangga, pasang. Akhirnya diinjak oleh Rasulullah, merendah oleh di hadapan Rasulullah. Rasul naik buruk. Di saat itulah Rasulullah bersabda, sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakku, maka telapak kakimu nanti akan menginjak pundak para waliullah. Jadi semua juga prosedurnya begitu. Maka di antara ikhwan siapa yang akhlaknya paling tinggi, yang akhlaknya paling baik dengan guru nah, jadi kuncinya di situ ternyata. Kenapa Rasulullah diangkat derajat setinggi-tingginya? Karena paling merendah. Syekh Abdul Qadir kenapa bisa menginjak pundak para waliullah? Karena Nabi Rasulullah juga pundaknya diinjak oleh Rasulullah. Ladeni dulu. Ya, ihdam yuhdam. Kata bahasa orang santri, ihdam yuhdam. Layani gurumu, kamu pasti akan dilayani oleh orang lain. Itu kunci. Nah, kalau kita mau melayani guru, membantu guru, kita pasti dilayani, dibantu. Itu kuncinya. Nah, kalau jadi murid itu melagak belagu, datang-datang, manis. Kopi. Oh, jangan diaduk ya. Ya, teman-teman ambil diaduknya warung. Ya. Nah, itu kayak model kayak gitu, nggak bakalannya. Malah tuan rumahnya ini kalau orang ini datang ya bu, repot ini. Ditolak tamu, nggak ditolak ngerepotin. Ya Allah, terserah lu ya Allah, terserah engkau ya, terserah guru ini. Ya. Ini kamu nggak tahu. Jadi makanya kita ini kan ada sabda apa? Jangan minta dilayanin, kita tugas kita ngelayan. Jangan pernah minta dihormatin, tugas kita hormatin. Itu berlaku buat siapa aja, termasuk wakil tak. Maka salut kepada Kiai Lalo, wakil talken tapi bagian bersih sabar. Apa sabar? Sabu bersih. Wakil talken yang lain enak-enakan makan, dia mengunguti. Itu hati-hati dengan orang kayak gitu, hati-hati. Dia doanya dikabul oleh Allah Subhanahu. Ya bukan berarti yang di depan nggak dihormati, nggak dikabul, nggak begitu. Ya, jadi buat kita semua. Jadi rumusnya ikhlas, yuhdam. Layani, kamu akan dilayani. Kalau kamu pengen dilayani, layani gurumu sekarang. Kalau ada orang pengen khidmat kepada guru. Insya Allah berkat Tuhan yang segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.